Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Aan Sulaiman dengan NIM 4152001001080. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 saya, di mana saya di sini membahas mengenai fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Nah, mungkin kalau misalkan kita dengar nih, kita tangkap bahwa seringkali kita menggunakan bahasa pergaulan ketika kita sedang berkomunikasi dengan orang lain. Tapi mungkin di sini kita belum sadar. Mungkin di sini kita nggak tahu bahwa bahasa yang sedang kita gunakan, bahasa yang sedang kita sampaikan, sedang kita komunikasikan dengan orang lain adalah bahasa pergaulan, bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seringkali kita keliru nih, seringkali kita bahkan belum tahu sebenarnya kita gunakan itu bahasa pergaulan atau bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, di sini saya akan mencoba membahas fenomena yang terjadi di masyarakat, khususnya di Indonesia, yang sekarang itu lebih cenderung menggunakan bahasa pergaulan dibandingkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, mungkin di sini kita langsung bertanya-tanya, kita jadi bertanya-tanya kira-kira bahasa Indonesia yang baik dan benar itu yang kayak gimana? Dan apa sih bedanya dengan bahasa pergaulan? Apa yang membedakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan juga bahasa pergaulan? Bukankah bahasa Indonesia itu yang kita gunakan? Bukankah bahasa pergaulan pun sama dengan apa yang kita gunakan? Nah, di sini saya akan mencoba membahasnya. Nah, di slide yang kedua di sini ada bahasa Indonesia yang baik dan benar tuh yang kayak gimana sih? Nah, menurut Arum Putri, beliau berpendapat bahwa bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasional, bahasa yang berfungsi sebagai alat komunikasi yang perannya adalah sebagai penyampai informasi. Nah, kita tahu nih bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan juga merupakan bahasa nasional yang digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kemudian di sini nggak semua warga negara Indonesia itu ngerti apa sih makna dari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kadang kita suka keliru kan, tadi kita nggak tahu kita pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar atau menggunakan bahasa pergaulan. Nah, di sini bahasa Indonesia yang baik itu adalah bahasa yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta efektif dalam penyampaian maksud kepada lawan bicara. Nah, sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah bahasa yang baku. Gitu. Jadi bahasa Indonesia yang baik dan benar itu adalah singkatnya bahasa yang ketika kita sampaikan, kita tahu situasi dan kondisinya seperti apa, dan kita tahu bahasa yang kita keluarkan, bahasa yang kita gunakan itu baku atau tidak. Nah, di situ bahasa Indonesia yang kita gunakan. Nah, kadang bahasa Indonesia yang baik itu belum tentu bahasa Indonesia yang benar. Begitupun sebaliknya, bahasa Indonesia yang benar belum tentu itu bahasa Indonesia yang baik. Yang baik, yang sesuai kondisi, situasi, dan yang benar adalah menggunakan bahasa baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bahasa gaul itu apa? Bukankah sama dengan bahasa Indonesia? Nah, dilanjut, bahasa gaul di sini merupakan suatu cabang nih dari bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan. Gitu. Jadi, bahasa pergaulan ini atau bahasa gaul ini merupakan bahasa Indonesia juga, tapi digunakannya di pergaulan. Kayak gitu. Nah, istilah ini tuh muncul pada akhir tahun 1980-an. Bahasa gaul juga pada umumnya digunakan sebagai sarana komunikasi di kalangan remaja. Tuh, jadi banyak remaja yang menggunakan bahasa gaul sebagai alat komunikasi dalam pertukaran informasinya. Antara satu yang dengan yang lain, seringkali kita sebagai remaja menggunakan bahasa gaul atau bahasa pergaulan. Nah, di sini remaja itu memiliki bahasa tersendiri atau bahasa gaul tadi dalam menyampaikan atau mengungkapkan ekspresi. Nah, sarana komunikasi diperlukan oleh remaja untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap tertutup bagi kelompok usia lain agar pihak lain tidak dapat mengetahui apa yang sedang dibicarakan. Jadi ada beberapa bahasa, ada beberapa kata yang seringkali digunakan remaja
dan artinya itu tidak diketahui oleh kalangan lain atau yang umurnya jauh di atas kita. Jadi bahasa gaul ini unik, bahasa gaul ini menarik karena dari bahasa yang berbeda dengan bahasa baku memiliki arti lain, memiliki maksud lain yang ini dipahami oleh remaja sebagai bahasa pergaulan. Kayak gitu. Jadi bahasa gaul itu bahasa yang seringkali digunakan oleh remaja untuk menyampaikan ekspresi atau berkomunikasi secara langsung. Kayak gitu. Nah, bahasa remaja ini seringkali kita gunakan, seringkali kita sampaikan. Kemudian kita juga udah tahu tuh tadi perbedaan antara bahasa Indonesia yang baik dan benar dan juga bahasa gaul. Kita jadi bertanya-tanya nih, kira-kira kalau seperti ini, apa yang menyebabkan remaja seringkali menggunakan bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Indonesia? Nah, di sini ada faktor penyebab bahasa gaul banyak digunakan, khususnya remaja. Gitu. Yang pertama, ada 3 poin. Yang pertama itu menjamurnya internet dan situs-situs jejaring sosial. Nah, ini mungkin sangat-sangat sering kita dengar, sangat-sangat sering kita pahami, dan juga bersentuhan langsung dengan remaja, internet, dan juga situs-situs jejaring sosial. Maka di sini menjadi ranah atau menjadi wadah untuk remaja saling bertukar informasi atau berkomunikasi menggunakan bahasa mereka. Nah, dari sini bahasa gaul itu berkembang dari satu remaja ke remaja yang lain. Mungkin satu remaja nggak tahu tuh kata yang sedang digunakan oleh remaja lain itu apa. Tapi ketika di internet, ketika di jejaring sosial, yang dimana para remaja ini nggak bertemu langsung, tapi bisa memahami maksud kata yang sedang disampaikan oleh remaja lain. Nah, di sini remaja jadi paham menyerap kata-kata baru. Nah, selanjutnya juga itu pengaruh lingkungan. Nah, ini dapat dipahami bahwa ketika tadi sebelumnya udah paham kata-kata baru di internet, kemudian kata-kata ini digunakan di lingkungan. Dan jadi banyak remaja yang lain ketika bertemu secara langsung menggunakan bahasa gaulnya masing-masing. Dan di situ terjadilah pertukaran bahasa, pertukaran kata. Yang tadinya satu remaja tidak tahu bahasa gaul yang A dan yang B jadi tahu. Jadi saling mengetahui kata-kata gaul yang baru. Gitu. Dan selanjutnya yang terakhir itu ada peran media. Ada 3 media, media elektronik, cetak, dan juga media sosial. Media elektronik seperti TV, media cetak seperti koran, majalah, dan media sosial seperti yang kita tahu, katakanlah Facebook, Instagram, dan Twitter. Ini menjadi wadah untuk penyebaran, pertukaran kata gaul yang terjadi nih di Indonesia. Kayak gitu. Nah, selanjutnya, ketika kita udah tahu faktor penyebab bahasa gaul banyak digunakan, maka kita bertanya, kira-kira bahasa gaul tuh yang kayak gimana? Nah, bahasa gaul tuh yang kayak gini. Santuy. Itu bahasa gaul yang artinya di bahasa Indonesia itu santai. Terus sampai negara berflower. Mungkin ini pernah kita dengar atau sering kita dengar. Negara berkembang. Kayak gitu. Nah, mungkin jangan-jangan kita juga sering nih menggunakan kata-kata ini. Jangan-jangan kita juga sering atau bahkan kita menjadi orang yang berperan dalam penyebaran kata ini. Gitu. Nah, selanjutnya dampak-dampak yang timbul nih dari penggunaan bahasa gaul. Dampak positifnya, remaja bisa menjadi kreatif. Remaja berpikir untuk bisa membuat kata-kata yang baru yang bisa diserap oleh remaja lain untuk saling berkomunikasi. Nah, terus dampak buruknya adalah penggunaan bahasa gaul itu dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Gitu. Jadi kita remaja itu jadi kurang tahu nih. Kita tuh sekarang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau menggunakan bahasa gaul. Nah, maka di sini kita diminta untuk tetap belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar, sembari kita menggunakan bahasa gaul ketika kita bersama teman-teman kita juga. Jadi kita paham situasi dan kondisi dan kita tahu gimana cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, selanjutnya eksistensi bahasa Indonesia itu bisa terancam karena bahasa gaul tadi. Nah, terus menurun juga tuh derajat bahasa Indonesia, menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Maka di sini kita diminta untuk terus belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita tahu kondisinya, kita tahu situasinya seperti apa. Maka di situ kita berhasil menerapkan apa itu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan gitu, sambil kita belajar juga bahasa-bahasa atau kata-kata baku menurut tata bahasa Indonesia yang baik dan benar itu kayak gimana, kayak gitu.
Nah, setelah tadi kita tahu definisi bahasa Indonesia yang baik dan benar, bahasa gaul, faktor-faktor penyebab, dan juga kata-kata gaul itu contohnya kayak gimana, dan dampak yang timbul dari penggunaan bahasa gaul, kesimpulannya adalah bahwa banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan bahasa gaul, singkatan-singkatan dalam berkomunikasi ini, dalam keseharian gitu. Nah, ini merupakan penyimpangan dari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Faktor-faktornya juga kita udah tahu tadi, penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa gaul tadi kita juga udah tahu. Nah, maka di sini kita jangan sampai gitu ya terlena ketika kita sudah enak menggunakan bahasa gaul, tapi kita juga jadi lupa untuk bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, sarannya adalah penggunaan bahasa gaul tentu tidak bisa dielakkan nih, seiring perkembangan informasi dan teknologi. Nah, cara yang paling bijak adalah mengambil sikap pertengahan, di mana dalam situasi formal, sebaiknya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sedangkan jika sedang digunakan di dalam pergaulan sehari-hari, di perkumpulan, di media sosial, nah itu nggak perlu khawatir, kita bisa menggunakan bahasa pergaulan kita. Kayak gitu. Jadi kita harus paham konteksnya, kita paham kondisinya untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka di situ kita berhasil menerapkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini itu aja yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur yang kurang teratur, kata yang kurang terata. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.